Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita belajar IPS dan disimak baik-baik ya. Sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui mudah didapatkan kembali ketika sudah habis. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak bisa kita dapatkan kembali ketika sudah habis. Menurut anak-anak, mana ya gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya benar, gambar sebelah kiri itu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan gambar sebelah kanan yaitu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hubungan pemanfaatan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Persebaran sumber daya alam akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perhatikan tabel di bawah ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Manfaat sumber daya alam hayati. Contohnya ayam. Manfaat dari ayam yaitu telur dan dagingnya dikonsumsi serta bulunya untuk bahan membuat kok dan kemoceng. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain penghasilan peternak ayam meningkat dan membuka lapangan kerja. Sumber daya alam juga dapat menjadi energi alternatif. Salah satunya yaitu sumber daya alam hayati. Contohnya tanaman dan kotoran hewan. Sumber daya alam hayati sebagai sumber energi alternatif. Beberapa tanaman yang menghasilkan energi alternatif adalah singkong, tebu, jagung, dan ubi yang menghasilkan bioetanol, sedangkan tanaman jarak menghasilkan biodiesel. Allah menciptakan semua yang ada di alam ini bermanfaat untuk manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Hal ini seharusnya menjadikan kita untuk semakin bersyukur. Sudah bersyukurkah kita hari ini? Kita juga akan belajar PPKN. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak akan diterima setelah kita menunaikan kewajiban. Berikut ini contoh hak dan kewajiban. Di lingkungan rumah, kewajiban kita yaitu menghormati kedua orang tua, sedangkan hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Di lingkungan sekolah, kewajiban kita ialah mendengarkan penjelasan dari guru. Hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan pelajaran. Di lingkungan masyarakat, kewajiban kita yaitu ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, sedangkan hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan masih banyak lagi contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain pelaksanaan hak dan kewajiban yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, kita juga melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Salah satunya yaitu air. Ketersediaan air melimpah di negeri kita. Meskipun begitu, bukan berarti kita boleh sembarangan dalam memanfaatkan air. Supaya kelestarian air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan, maka kita harus mengetahui hak dan kewajiban terhadap air. Kewajiban kita terhadap air yaitu menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Adapun hak kita terhadap air yaitu mendapat kebebasan dalam menggunakan air.
Ada juga contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban kita yaitu membuang sampah pada tempatnya, sehingga hak yang kita dapatkan yaitu lingkungan menjadi bersih dan saat hujan tidak. Perlu diingat ya anak-anak serta Haula dan Khalid, ketika kewajiban tidak dijalankan dengan baik, maka hak tidak dapat diterima dengan sempurna. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.